bandar narkoba di penjara bisa punya HP 5 buat dagang narkoba. Masa kita mengajar bahwa HP nggak boleh? Ya tapi kan dilarang. Iya dilarang. Nah terus bagaimana Habib bisa masukin? Nah, saya ngajar, ini tahanan ada yang kurir narkoba, bandar narkoba, pedagang narkoba, ini narapidana nih. Mereka paling gago nyelundupin barang ke dalam. Nah, jadi mereka belajar agama kepada saya belajar bagaimana nyelundupin HP. Ya. Saya pernah digeledah, saya punya kamar. Saya punya kamar, ada handphone, ada laptop, ini gede begini kita bisa masukin. Begitu digeledah, diambil oleh provos. Begitu diambil oleh provos, saya dipanggil ke provos untuk diperiksa, interogasi. Betul yang dikatakan Habib Zaki tadi. Waktu tahun 2020 saya ditangkap dan saya dipenjara selama 2 tahun di Mabes Polri. Nah kita di dalam mengaktifkan diri untuk menulis. Saya selesaikan disertasi S3 saya di dalam penjara. Nah, kemudian saya tulis beberapa kitab di dalam penjara. Termasuk yaitu kitab Tajul Arus. Tajul Arus ini karangan yaitu Ibn Athaillah As-Sakandari atau Al-Iskandari. Saudara. Nah ini kitab setiap ba'dah sholat subuh kita buka untuk para tahanan. Nah, jadi ada ratusan orang, mereka ikut ke dalam masjid, sholat subuh berjamaah, rame-rame. Saya lihat sholat subuh berjamaah di penjara lebih rame daripada di luar penjara. Nah, saya nggak paham tuh. Di luar penjara kadang-kadang sholat subuh cuma berlima, berenam. Nah, tapi dalam penjara full. Nah, yang telat datang ada di luar dirinya, di luar musola, saudara. Alhamdulillah. Nah setiap habis subuh saya ngajar Tajul Arus. Nah yaitu mengajar akhlak yang ringan-ringan, tasawuf saudara. Nah kitab ini saya bagi menjadi 120 pasal. Sengaja saya pecah 120 pasal supaya kita ngajarnya ringan. Nah begitu kita ajarkan tidak terasa 2 tahun saya di penjara kitab ini khatam. Nah, di dalam penjara kitab ini khatam. Dan menghatamkan kitab ini bukan hanya di penjara untuk narapidana. Itu setiap subuh saya ngajar ke para tahanan. Setiap ba'da isya jam 8 saya curi waktu dengan menggunakan HP, pakai video call, saya mengajar istri dan anak-anak. Ada yang nanya, Habib kan di penjara nggak boleh bawa HP. Begitu kan? Jawab jangan. Bandar narkoba aja bawa. Kenapa jadi Habib nggak boleh bawa? Betul? Betul? Bandar narkoba di penjara bisa punya HP 5 buat dagang narkoba. Masa kita mengajar bahwa HP nggak boleh? Ya tapi kan dilarang. Iya dilarang. Nah terus bagaimana Habib bisa masukin? Nah saya ngajar, ini tahanan ada yang kurir narkoba, bandar narkoba, pedagang narkoba, ini narapidana nih. Mereka paling gago nyelundupin barang ke dalam. Nah, jadi mereka belajar agama kepada saya belajar bagaimana nyelundupin HP ke penjara. Alhamdulillah, kata dia gampang itu Beb. Pokoknya nanti kita ajarin, tapi di sini nggak boleh diajarin ya. Saya diajarin, begini Beb caranya. Saya jalanin, betul lolos. Lolos ya kawan. Nah akhirnya HP itu untuk saya gunakan setiap jam 8 malam mengajar istri dan 7 putri saya. Jadi setiap malam saya ngajar. Apa yang saya ngajar? Selain kitab-kitab yang lain, juga kitab Tajul Arus. Jadi kita ngajar, kita tanya jawab sampai jam 9 setiap hari. Zoom Habib ya? Zoom. Iya, video call, pakai Zoom, bukan Zoom, video call. Nah, video call, kita pakai video call. Jadi saya bisa lihat anak-anak saya juga bisa lihat saya. Terus kita, kemudian tanya jawab apa. Makanya saat ini saya punya putri-putri bisa ngajar Tajul Arus. Nah, karena mereka juga sudah hampir menghatamkan. Justru putri saya yang belum hatam. Orang penjara udah hatam semua.
Yang di penjara udah khatam semua. Tapi yang putri-putri saya belum khatam, baru sekitar separuh lebih saudara. Tapi tetap yaitu kita lanjutkan untuk menghatamkan Tajul Arus. Nah, yang saya ajar di penjara dengan yang saya ajarkan anak-anak itu saya tulis. Nulisnya apa? Nulisnya pakai HP. Kita ketik, kita tulis pakai HP, kita ketik, kita tulis pakai HP sebagai catatan. Saudara. Nah, catatan saya di HP tersebut akhirnya jadi buku ini. Nah, ini hikmah dari kitab Tajul Arus. Ini kitab aslinya Tajul Arus dalam bahasa Arab. Ini yang saya ajar di penjara. Nah, dari sini saya terjemahkan, saya ambil hikmahnya, saya ajarkan para narapidana, saya ajarkan keluarga saya. Yang saya ajarkan dalam bahasa Indonesia akhirnya jadi kitab ini. Nah, cuma 2 jilid, ini baru 1 jilid ini. Ada 2 jilid, kitab bahasa Arabnya cuma 1 jilid, bahasa Indonesianya ada 2 jilid. Kalau mau dapatkan itu dari mana? Lebih? Kalau mau dapatkan itu nanti jamaah barangkali. Boleh, nanti kita siapkan dari Markas Syariat, insya Allah. Untuk saat ini belum siap, baru ada beberapa saja. Nah, insya Allah nanti ini bisa kita siapkan. Nah, inilah bagaimana lahirnya kitab ini, yaitu dari dalam penjara sehingga mereka-mereka bisa mengambil hikmah. Saya di penjara enggak sendiri. Ada saya punya menantu Habib Hanif, ikut nemenin 1 tahun. Menantu saya ikut di penjara, 1 kamar dengan saya 2 tahun, dia 1 tahun. Ada juga Kiai Haji Ahmad Sobri Lubis, yang sekarang jadi Ketua Umum Persada 212, dulu Ketua Umum FPI. Nah, itu juga menemani saya dalam penjara. Nah, kita bagi-bagi tugas. Jadi kalau sore itu Habib Hanif yang ngajar fikih, ngajar berbagai macam ilmu. Kemudian kalau siang Kiai Sobri mengajar. Kiai Sobri itu bagus qiraahnya, bagus hafalannya, dan bagus ngajinya, tilawahnya, tajwidnya. Beliau mengajarkan Al-Quran. Sampai di dalam penjara itu ngajar dari nol, dari alif ba mereka nggak bisa baca. Kiai Sobri ngajar selama hampir 1 tahun, dari nggak bisa baca sampai bagus bacaannya. Begitu juga Habib Hanif ngajar fikih, dari dia nggak ngerti sholat jadi ngerti sholat, jadi ngerti berbagai macam hukum. Bahkan menariknya di bulan Ramadan, kalau di luar itu kan ada acara khataman ya, kalau udah tanggal-tanggal 20 ke atas, khataman Quran. Nah, kita di sana kita terapkan setiap hari narapidana itu kita bagi-bagi, ente baca setengah juz, ente setengah juz, ente setengah juz, ente setengah juz, 60 orang aja kan khatam setiap hari. Nah, setiap hari mereka baca setengah juz, tapi lain-lain tuh kita baca, kita jatahin. Nah, sehingga setiap malam sholat tarawihnya khutmul Quran. Nah, yang pimpin Habib Hanif setiap malam, karena tiap pagi kita ngehatamin, Dan ini narapidana begitu diajak ngaji, mereka tobat, ibadahnya lebih getol dari kita. Kadang-kadang kita sendiri malu, kita belum sampai, dia udah sampai. Ya, kita belum bangun, dia udah bangun. Jadi di setiap hari jam 3 pagi mereka bangun, mereka tahajud, mereka baca Quran, mereka tunggu sholat subuh ya ikhwan. Nah, jadi sekali lagi saudara, dakwah itu di mana saja bisa kita lakukan. Jadi kalau kita betul-betul dakwah, nanti begitu di penjara, enggak terasa di penjara kok. Setiap hari kita ada kegiatan, pagi ngajar, siang ngajar, sore ngajar, malam ngajar ya ikhwan. Apa bedanya dengan di luar? Sama, cuman bedanya di luar yang ngedengerinnya orang nggak di penjara. Nah, di dalam juga ada manusia yang namanya narapidana. Mereka yang dengerin pengajian. Bahkan yang dengerin di dalam lebih fokus karena tiap hari didakwahkan. Nah, saya sendiri di sana juga buka kursus khutbah Jumat. Nah, kenapa kita buka? Saya lihat ini di penjara ini kalau khotibnya datang sholat Jumat, khotib nggak datang nggak ada sholat Jumat. Khotibnya kan dari luar, ustadz dari luar. Satu saat khotib nggak datang, yang nggak sholat Jumat. Nah, itu banyak terjadi di penjara-penjara karena mereka mengandalkan khotib dari luar. Nah, makanya saya buka. Ayo, siapa yang mau belajar khutbah? Ada 40 yang daftar. Nah, 40 orang ini kita didik bagaimana cara khutbah, apa rukun khutbah. Satu persatu kita suruh hafalkan. Nah, kemudian kita ajarkan mereka bagaimana ambil materinya. Nah, itu kita didik sampai 2 bulan. Nah, dari 40 itu 20 lulus, nilainya bagus. Prakteknya langsung jadi khotib di penjara.
Nah jadi saya, Habib Hanif sama Kiai Sobri yang nilai, bagaimana nih khotibnya, ini udah bagus. Bahkan langsung juga jadi imam. Nah, yang 20 lulus kita berikan sertifikat kalau dia lulus jadi khotib Jumat ya ikhwan. Nah kemudian mereka dipindah, ini kan Mabes Polri cuma tampungan penahanan dulu sementara. Ada yang dipindah ke Cipinang, ada yang dipindah ke Salemba, ada yang dipindah ke Nusa Kambangan, ada yang dipindah ke tempat-tempat lainnya penjara. Begitu dipindah bermodalkan sertifikat tadi, mereka rata-rata jadi khotib Jumat di tempat penjara barunya. Nah, jadi penting sekali, penting. Kita ada di mana saja dakwah, yang bisa kita dakwah. Sehingga penjara bisa menjadi pesantren buat kita, bukan menjadi tempat penderitaan. Alhamdulillah. Jadi jelas ya, jadi jangan ada yang nanya lagi, kok Habib bisa bawa handphone? Nah, saya pernah digeledah, saya punya kamar. Saya punya kamar, ada handphone. Ada laptop, ini gede begini kita bisa masukin. Begitu digeledah, diambil oleh provos. Begitu diambil oleh provos, saya dipanggil ke provos untuk diperiksa, interogasi. Habib, betul ini laptop Habib? Betul. Ini handphone Habib? Betul. Ini siapa yang masukin? Saya. Kok Habib bisa masukin? Nah begini Pak. Saya dibawakan ngajar Pak. Iya, murid-murid saya itu jago nyelundup semua Pak. Oh begitu Habib, cara nyelundupnya bagaimana? Oh itu rahasia. Nah itu rahasia Pak. Tapi betul Habib yang masuk, saya yang masukin. Benar Habib nggak kerjasama dengan petugas karena provos itu meriksa. Ini petugas mana yang memasukkan? Kalau kena petugasnya bisa kena hukuman. Enggak, saya bilang saya nggak minta bantuan petugas. Mau ngapain minta bantuan petugas? Gunting kuku atu aja nggak dikasih sama petugas. Tapi kok bisa masuk Beb? Oh itu cara saya Pak. Itu cara Pak. Habib belajar di mana? Itu murid-murid saya yang di bawah. Itu mereka semua murid saya tapi guru juga Pak. Nah, akhirnya dia bilang ya sudahlah Habib, kalau Habib nggak mau ngomong kami nggak maksa. Tapi bagaimana ke depan? Kira-kira Habib mau melakukan lagi gak? Saya bilang ya kalau ada kesempatan saya lakukan lagi. Loh kok bisa begitu? Lah kan saya buat ngajar Pak, ngajar istri, ngajar anak, buat kontrol anak-anak saya. Kalau sakit saya bisa komunikasi dengan dokternya. Ya tapi kan ini peraturan nggak boleh. Ya bandar narkoba aja pada punya Pak. Nah kenapa mereka semua punya kok saya nggak boleh? Ya jadi bagaimana Habib? Begini aja. Saya tetap menggunakan kesempatan. Ya Bapak mau razia tiap hari, razia aja. Adu pinter aja Pak. Nah, kalau dapat ya ambil, sita. Ya kalau nggak dapat itu rezeki saya. Selesai. Kira-kira jelas gak? Nah, ternyata sampai saya keluar dari penjara, ini laptop nih saudara. Ntar keluar. Ntar ada laptop baru masuk, ntar HP keluar, ada lagi HP baru masuk. Nah kemudian mau coba disadap, karena kan nyadapnya gampang. Di atas gedung itu bagian cyber, nih Habib ini nelpon apa aja. Seminggu sekali saya ganti nomor. Seminggu sekali saya ganti nomor. Nomor yang lama saya hancurin, ganti nomor baru. Nomor lama saya hancurin, ganti yang baru. Jadi nggak bisa disadap-sadap saudara. Alhamdulillah. Bukan itu aja, HP-nya kita tukar. Karena HP kalau udah kena, emailnya kena, tetap bisa disadap walaupun nomornya berbeda. Nah, kita tukar. Kita keluarin yang lama, masuk yang baru. Keluarin lagi yang lama, masuk yang baru. 2 tahun saya kerjakan itu, alhamdulillah. Laptop bisa saya gunakan untuk menulis kitab. Handphone juga bisa saya tulis buat catatan-catatan yang akhirnya juga jadi kitab. Dan dakwah saya keluar tetap berjalan. Nah, cuman ada panitia yang nekat, ada panitia yang tahu Habib punya handphone nih, ngundang. Habib saya undang Habib ceramah di mana? Di Madura. Ceramahnya pakai handphone lagi Habib. Saya bilang wah kalau saya kerjakan kelewatan, nanti Mabes Polri malu. Akhirnya saya punya sel diisolasi. Akhirnya apapun nggak bisa masuk lagi. Saya bilang janganlah. Cukup ini handphone, mau bicara dengan keluarga, dengan istri, dengan anak, dengan pengacara, bukan untuk hal lain. Makanya saya punya sel pernah digerebek lagi. Gara-gara mahasiswa demo yang judulnya DN. Nah, masih ingat tuh dulu. Ada demo besar-besaran DN. Ini Kapolri curiga, ini jangan-jangan komandannya di bawah nih. Ini jangan-jangan yang di bawah nih yang nyuruh ini. Coba periksa, digeledah semua. Handphone diambil. Enggak terbukti, enggak ada handphone saya isinya demo ke sana, demo kemari, kumpulkan orang. Enggak ada. Yang dia lihat
eh, diperiksa, saya punya WA, hai istriku sayang, apa kabar? Nah, bagaimana anak-anak? Begitu-begitu aja saudara. Nah, tapi akhirnya setelah itu mereka jarang untuk merazia karena mereka tahu tidak kita gunakan untuk hal yang tidak-tidak. Alhamdulillah. Baik, kita mulai baca sedikit saja saudara, mulai hari ini. Sebelum kita masuk ke kitab Tajul Arus, kita mesti tahu dulu apa sih sebetulnya yang dimaksud dengan ilmu tasawuf. Saudara, kelompok Wahabi paling anti dengan kata tasawuf. Bahkan mereka sangat anti dengan kata sufi. Mereka menganggap ajaran sufi itu semuanya menyimpang. Semuanya tidak bersumber dari Nabi alaihi salatu wassalam. Oh iya. Nah, dikasih jalan, mau ke toilet, dikasih jalan. Nah, ditunjukkan. Baik. Mereka bilang, nggak ada tuh kata tasawuf dalam bahasa Arab. Apa itu tasawuf berkaitan dengan akhlak? Nggak ada. Mereka bilang tasawuf itu dari kata suf, suf itu artinya bulu. Nah, jadi mereka tolak. Nah, bahkan mereka katakan nama ilmu tasawuf adalah bid'ah dolalah. Nah, saya mau sampaikan di sini saudara, ilmu tasawuf itu adalah ilmu akhlak. Wahabi kalau disebut ilmu akhlak mereka nerima, karena mereka juga ada pelajaran akhlak. Sebetulnya yang kami maksud ilmu tasawuf itu yang Anda maksud ilmu akhlak. Ini cuma penamaan saja. Nah kalau soal nama ini nggak ada zaman Nabi loh. Ilmu tauhid juga yang namanya ilmu akidah nggak ada zaman Nabi. Boleh buka hadis, kapan Nabi sebut akidah? Nggak ada. Di dalam Al-Quran pun kata ain qafdal aqada saudara itu ada cuma 6 ayat. Dan semuanya nggak ada artinya berkaitan dengan akidah. Semuanya berkaitan dengan akdun nikah, saudara, akdul be, saudara, berkaitan dengan akad-akad, akad nikah, akad jual beli, saudara. Jadi dalam Quran pun kata akidah yang artinya tauhid nggak ada. Dalam hadis Nabi akidah yang artinya tauhid nggak ada. Tapi para ulama sepakat ilmu tauhid boleh disebut ilmu akidah. Bahkan Wahabi paling getol. Justru Wahabi yang banyak mengkampanyekan ilmu akidah. Mereka sebut akidah, akidah. Kenapa Anda sebut akidah? Zaman Nabi nggak ada ilmu akidah. Nama ilmu akidah zaman Nabi nggak ada. Sama dengan nama ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf Anda katakan bid'ah. Kenapa ilmu akidah Anda tidak katakan bid'ah? Kalau ilmu tauhid zaman Nabi kata tauhid ada, kata iman ada. Tapi kata akidah nggak ada. Nah sekarang pelajaran i'tiqad disebut akidah, disebut usuluddin, disebut al-fiqhul akbar, disebut ilmu tauhid. Ini adalah nama untuk ilmu yang sama. Begitu juga tasawuf. Tasawuf itu kadang-kadang disebut ilmu tasawuf, kadang-kadang disebut ilmu suluk, kadang-kadang disebut saudara ilmu hakikat, ilmu makrifat. Kadang-kadang juga disebut yaitu ilmu akhlak. Inti isinya sama. Kira-kira jelas tidak? Nah jadi silakan mau sebut ilmu akhlak boleh, mau sebut ilmu tasawuf juga boleh. Nah sekarang mari kita lihat akhlak itu sendiri apa artinya. Mari kita lihat. Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu yang wafat tahun 505. Beliau mengatakan dalam kitab Ihya Ulumuddin, saudara. Beliau katakan al-khuluqu ibaratun an hayatin fin nafsi rasikhatin anha tasdurul af'alu bisuhulatin wa yusrin min ghairi hajatin ila fikrin wa rawiyah. Fa in kanatil hayatu bihaitu tasduru anhal af'alul jamilatul mahmudah aqlan wa sar'an sumyatil hayah huluqan hasanan. Wa in kana as-sadiru anhal af'alul qabihah sumiyatil hay'atul lati hiyal masdaru huluqan sayyi'ah. Nah, jadi di sini Imam Ghazali mengatakan al-khuluq
akhlak itu adalah ibaratun an hayatin fin nafsi, adalah ibarat rupa bentuk rosihah yang kokoh fin nafsi di dalam jiwa seseorang. Anha tasdurul af'al, yang daripadanya lahir aneka perbuatan bisuhulatin, dengan begitu mudah. Wa yusrin, jadi teramat gampang. Kemudian fa in kanatil hay'atu, jika rupa bentuk tersebut saudara tasduru anha al af'alul jamilatul mahmuda, lahir dari rupa bentuk itu perbuatan yang indah dan terpuji secara akal maupun syariat, maka itulah yang disebut khuluqan hasanan, yang disebut akhlak yang baik. Sebaliknya, kalau dari rupa bentuk itu mengeluarkan perbuatan-perbuatan yang jelek, qabihah, maka rupa bentuk tersebut disebut khuluqan sayyi'an. Jadi kata Imam Ghazali, yang namanya akhlak itu diibaratkan bagai satu bentuk rupa yang kokoh yang ada dalam jiwa seseorang, yang daripadanya keluar aneka ragam perbuatan. Nah, kalau lahir perbuatan-perbuatan yang baik, itu disebut akhlak yang baik. Kalau lahir perbuatan-perbuatan yang buruk, itu disebut akhlak yang buruk. Nah, kemudian untuk lebih jelasnya, kalau begitu ilmu tasawuf itu apa? Nah, ilmu tasawuf itu kita lihat Imam Al-Junaid. Imam Al-Junaid ini tokoh sufi, wafat tahun 298 Hijriah, berarti termasuk golongan salaf. Beliau mengatakan at-tasawwufu isti'malu kulli khuluqin saniyyin wa tarku kulli khuluqin dani. Kata Imam Al-Junaid radhiyallahu ta'ala anhu, tasawuf itu adalah isti'mal, pengamalan kulli khuluqin sani, setiap akhlak yang mulia, wa tarku, dan meninggalkan setiap akhlak yang rendah. Jadi apa itu ilmu tasawuf, saudara? Ilmu tasawuf adalah ilmu, saudara, yang mengajarkan seseorang untuk mengamalkan akhlak yang baik dan meninggalkan akhlak yang hina. Jadi kalau kita diajarkan begini akhlak yang baik, begini akhlak yang buruk, begini akhlak yang indah, begini akhlak yang hina, itulah yang disebut tasawuf. Jadi ilmu tasawuf ilmu yang mempelajari tentang mana akhlak yang baik dan mana akhlak yang buruk. Kemudian yang kedua, Al-Imam Abul Hasan As-Sadali yang wafat tahun 656 Hijriah. Beliau mengatakan at-tasawwufu tadribun nafsi 'alal ubudiyyati wa radduha li ahkamir rububiyah. Beliau mengatakan bahwa tasawuf itu adalah pelatihan jiwa. Jiwa ini dilatih. Untuk apa? Untuk ibadah. Dan penaklukannya. Jiwa itu kita taklukkan, saudara. Untuk apa? Untuk mematuhi hukum Allah. Jadi menurut Imam Abul Hasan As-Sadali, tasawuf itu adalah, ilmu tasawuf itu adalah ilmu yang mempelajari bagaimana kita melatih jiwa kita untuk ibadah dan menaklukkannya agar selalu taat kepada Allah, sehingga kita tidak mengikuti hawa nafsu. Baik, berikutnya Al-Imam Syekh Ahmad Zarruq yang wafat tahun 899 Hijriah. Beliau mengatakan at-tasawwufu, tasawuf itu ilmun qasada li islahil qulub wa ifradiha lillahi ta'ala amma siwa. Jadi tasawuf itu adalah ilmu yang bertujuan li islahil qulub, untuk memperbaiki hati, wa ifradiha lillahi ta'ala, dan bagaimana hati itu dikhususkan hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala, amma siwa, daripada selainnya. Jadi hati itu, saudara, diperbaiki dan hanya disibukkan untuk mengingat Allah. Itulah yang disebut tasawuf. Kemudian Al-Imam Ibnul Ajibah yang wafat tahun 1224
Hijriyah. Beliau mengatakan at-tasawuf, tasawuf itu huwa ilmun, yaitu suatu ilmu yu'rafu bihi kaifiyatus suluk, yang dengannya diketahui tata cara ibadah ila hadrati malikil muluk, kepada sang pemilik segala kekuasaan. Wa tasfiyatul bawatin minar radha'il, dan pembersihan batin dari sifat yang buruk. Wa tahliyatuha bi anwa'il fadail, dan bagaimana kemudian dihiasi batin tersebut dengan aneka sifat yang baik. Wa awwaluhu ilmun, yang namanya akhlak itu harus didahului pertamanya dengan ilmu. Wa wasatuhu amal. Nah, jadi ilmu tasawuf itu saudara nggak keluar dari awalnya ilmu, pertengahannya amal, akhirannya adalah mauhibah, yaitu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita lihat definisi dari para ulama-ulama kita tentang tasawuf, saudara, nggak ada yang bertentangan dengan syariat. Justru tasawuf itu ilmu akhlak, ilmu membersihkan hati. Jadi nggak ada tuh tasawuf yang bertentangan dengan syariat. Kalau Anda melihat ada tasawuf bertentangan dengan syariat, itu tasawuf sesat, menyesatkan, saudara. Bisa video call tanpa ada bot, ada di dekatmu. Datang ke sini. Ada tasawuf bertentangan dengan syariat, itu tasawuf sesat, menyesatkan, saudara. Nah, makanya Imam Al-Ghazali, begitu juga saudara Abu Yazid Al-Bustami, ini ulama-ulama sufi semua, saudara. Mengingatkan kita, hati-hati kata mereka. Kalau Anda melihat seseorang bisa jalan di atas air, bisa terbang di udara, jangan dulu menyebut itu wali Allah. Jangan. Kata beliau apa? Kalau ada orang bisa jalan di atas air, terbang di udara, fazinuhu bimizanis syariah, timbang dulu di timbangan syariat. Timbang dulu. Oh, dia bisa duduk di atas air, dia bisa terbang di udara. Ini wali Allah bukan nih? Tunggu dulu, jangan langsung vonis wali Allah. Timbang dulu di timbangan syariat. Maksudnya timbang di timbangan syariat, lihat dia sholat gak, dia puasa gak, dia menjalankan perintah Allah gak, dia mabok-mabokan gak, dia judi gak, dia berzina gak, dia mengharamkan yang dihalalkan Allah atau menghalalkan diharamkan Allah atau tidak. Nah, kalau dia melaksanakan sholat, dia puasa, dia berakhlak baik, akidahnya juga lurus, benar. Apa kata Imam Ghazali? Fashhadu annahu waliyun min awliyaillah. Jadi kalau lihat ada orang pokoknya punya keistimewaan lah yang orang lain nggak punya, saudara, bisa duduk di atas air atau jalan di atas air atau bisa terbang di udara, kita lihat, oh sholatnya bagus, akidahnya lurus, saudara. Nah, puasanya juga bagus. Dia nggak pernah berbuat maksiat, nggak berani untuk berbuat maksiat. Wara, kata Imam Ghazali, saksikanlah itu wali Allah. Tapi sebaliknya, kalau ternyata perbuatannya bertentangan dengan syariat, dia nggak sholat, dia nggak puasa Ramadan, saudara, dia zina atau dia berjudi, dia melakukan hal-hal yang Allah larang, nyata kelihatan, maka apa kata Imam Ghazali? Fashhadu, saksikanlah annahu waliyun min awliya'i syaitan. Saksikanlah bahwa itu adalah wali setan. Nah, jadi ada wali Allah, ada wali setan. Wali Allah bisa jalan di atas air, wali setan juga bisa. Saudara, bisa wali setan. Dukun-dukun saudara bisa. Dia black magic, ilmu sihir bisa. Nah, jadi jangan ngelihat satu keanehan yang dimiliki oleh seseorang langsung sebut, oh ini pasti wali Allah, belum tentu. Tapi jangan juga langsung nuduh, oh ini wali setan, belum tentu juga. Periksa dulu, tabayun, periksa, kira-kira jelas gak? Nah, jadi sekarang ini kan, maaf, sekarang ini banyak orang mengikuti tasawuf tapi nggak ngerti tasawuf. Udah gitu belajarnya bukan kepada ahli tasawuf, akhirnya tasawufnya ngawur-ngawuran. Tasawufnya jadi sesat, saudara. Bahkan menghalalkan dirinya untuk tidak mendirikan sholat. Nggak ada wali nggak sholat, nggak ada, saudara. Semua wali sholat, nggak ada, saudara. Nah, jadi jangan ada orang nggak sholat dianggap wali, ada orang ngawur menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal dibilang wali. Enggak, orang beriman itu wali, saudara. Walaupun dia nggak punya karamah, saudara.
Innama waliyukumullah warrasuluhu walladzina amanu. Sesungguhnya wali kamu sekalian adalah Allah dan Rasulnya serta orang-orang yang beriman. Orang beriman wali semua, saudara. Nah, cuman memang ada tingkatan-tingkatannya. Ada tingkatannya rendah, ada tingkatannya tinggi, ada tingkatannya yang memang Allah berikan anugerah karomah yang luar biasa. Nah, amanat para sufi, saudara, jangan nyari karomah, tapi carilah istiqomah. Nah, jadi yang penting di sini adalah utlubil istiqamah wala tatlubil karamah. Jadi tuntutlah olehmu sikap istiqamah dalam ibadah kepada Allah, jangan kamu cari karamah. Kenapa? Fa innal karamata ta'ti bil istiqamah. Karena karamah itu akan datang sendiri melalui istiqamah. Ini santri baru belajar setahun yang dicari goa, katanya mau nyari karamah. Saudara, bukan di goa tempatnya, bukan. Santri baru belajar pesantren, ikut aja ngaji mekiai. Biar dibersihin dulu dirinya, diajarin dulu bagaimana cara khulwatnya, bagaimana tafakurnya, bagaimana membersihkan jiwanya. Kalau dia istiqomah, nanti karomahnya datang ya kuat. Nah, jadi karomah itu datang melalui istiqomah. Nah, kalau yang hadir nanya, Habib, mungkin gak nih kita yang hadir jadi wali? Mungkin. Pintu kewalian gak tertutup, saudara. Yang tertutup itu pintu kerasulan, pintu kenabian, itu tutup, nggak ada lagi. Tapi pintu kewalian terbuka sampai hari kiamat. Ini yang hadir sini, saudara, bisa jadi wali. Bahkan satu hadis menyatakan kalau kita sholat berjamaah 40 orang, salah satunya wali. Nah, jadi wali selalu ada di tengah-tengah kita. Cuman kan ada wali yang masyhur, ada wali yang mastur, ada wali yang kelihatan, populer, kelihatan, orang tahu. Dari wajahnya, dari perbuatannya, ucapannya, perilakunya kelihatan. Tapi ada juga wali yang gak kelihatan. Orang gak tahu kalau dia wali. Makanya jangan sembarangan kurang ajar sama orang-orang yang soleh, saudara. Jangan-jangan nanti yang kita kurang ajarin wali. Yang sumpahannya akhirnya berlaku untuk kita. Nah, hati-hati. Nah, maka itu hormatilah orang-orang tua kita. Hormatilah orang-orang soleh di antara kita. Insya Allah. Nah, mudah-mudahan mulai bulan depan akan kita buka. Dari bab 1, bab 2 untuk kita lihat ini ilmu tasawuf kemana sih arahnya. Nah, sehingga nanti ilmu tasawuf ini itu ilmu akhlak, simpelnya ilmu akhlak udah. Bagaimana kita menjalankan akhlak yang baik. Apalagi nih FPI ini. Nah, FPI ini kan slogannya kan revolusi akhlak. Nah, bagaimana mau revolusi akhlak kalau dia nggak tahu mana akhlak yang baik, mana akhlak yang buruk. Bagaimana mau revolusi akhlak kalau kita tidak memperbaiki akhlak kita sendiri, saudara? Bagaimana mau revolusi akhlak kalau kita tidak memperbaiki akhlak kita semua, saudara? Nah, salah satu akhlak apa? Sifat malu. Sampai Nabi mengatakan, saudara, idzalam tastahi fasna masyita. Kalau kau nggak punya malu, kerjakan aja apa yang kau mau. Nah, ini sekarang maraknya korupsi di mana-mana karena nggak punya malu. Orang berbuat kezaliman terang-terangan karena nggak punya malu. Laki sama laki ciuman di jalanan karena nggak punya malu. Saudara, nah sekarang memang lagi darurat akhlak di mana-mana.